Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zakiawan dengan NIM 12120202223 dari kelas 1F Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari matkul atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sikap demokrasi. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah sebuah tindakan yang akan didasari pada nilai demokrasi. Melakukan segala macam perilaku demokratis kepada orang lain seperti tidak memaksakan kehendak dan tidak memiliki sikap egois. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang pertama ada kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Kemudian yang kedua, ada kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam satu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Kemudian yang ketiga, ada kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada 4 jenis partisipasi. Yang pertama adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR atau DPRD maupun pemilihan presiden. Jenis yang kedua adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontrak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Bentuk partisipasi yang kedua ini belum berkembang luas di negara demokrasi baru. Dan yang ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Dan yang keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR atau DPRD hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Kemudian nilai-nilai demokrasi yang keempat di sini ada kesetaraan antar warga. Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sisi lain diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kemudian yang kelima, rasa percaya. Jika rasa percaya tidak ada, maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya, sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat. Kemudian nilai demokrasi yang keenam di sini ada kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebajikan. Pengembangan sikap demokratis. Menurut pendidikan demokratis, menurut Zamroni adalah mendidik warga masyarakat agar gampang dipimpin tetapi sulit dipaksa, dan gampang diperintah tetapi sulit diperbudak. Sebagai warga dari masyarakat demokratis, masing-masing warga dengan sukarela senantiasa taat pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, apabila undang-undang atau peraturan dilecehkan, mereka akan bangkit. Apalagi kalau mereka dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berikut contoh sikap demokrasi dalam bernegara. Yang pertama, menerima dengan lapang dada hasil pemilihan umum. Yang kedua, menjadi pemimpin yang menghargai pendapat rakyat.
Yang ketiga, mempunyai rasa integritas dan kejujuran. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Berikut cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.